Coba deh, waktu kita beli sebotol air minum, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya ada cerita apa di baliknya? Kelihatannya sepele ya, tapi ternyata ada kisah yang wah kompleks banget yang tersembunyi di tiap tetesnya. Yuk kita bongkar bareng-bareng ceritanya. Nah, semuanya itu dimulai dari sini. Dari satu kutipan yang jujur aja kedengarannya kaget banget. Ini dari seorang pejabat waktu lagi sidak. Omongan dia ini langsung nunjukin, loh kok beda ya? Antara yang kita kira sama kenyataan yang ada di lapangan. Oke, ini langsung bawa kita ke bagian pertama penelusuran kita. Kita mau bongkar mitos soal citra air kemasan yang udah nempel banget di kepala kita semua. Iya kan? Coba bayangin, selama ini iklan-iklan itu selalu nunjukin apa? Air yang super murni, ngalir langsung dari mata air di puncak gunung yang sejuk, bersih, asli banget. Gambaran inilah yang bikin kita yakin, wah, kita lagi minum kemurnian alam langsung dari botol. Tapi ternyata temuannya beda. Sumber airnya itu bukan dari mata air di permukaan loh, tapi dari sumur bor industri yang dalamnya itu bisa ratusan meter. Nah, kata pihak pabriknya sih, mereka sengaja ngebor sedalam itu buat nyari kualitas air terbaik dari lapisan tanah paling dalam. Nah, temuan ini kan langsung bikin kita mikir ya, emang apa bedanya sih? Dan yang lebih penting, ngaruh nggak sih buat kita para konsumen yang minum air ini tiap hari? Oke, jadi begini beda dasarnya. Kalau air pegunungan, ya itu yang ada di bayangan kita. Air dari mata air di permukaan yang ngalir lewat bebatuan jadi kaya mineral secara alami. Nah, kalau air sumur, ini beda. Ini diambil pakai mesin, pakai teknologi industri, dari lapisan air yang jauh di bawah tanah. Jelas kan? Dua sumber yang benar-benar beda. Jadi, pertanyaan paling pentingnya sekarang, kalau sumbernya ternyata beda dari yang kita kira, aman gak sih air ini buat diminum? Itu kan yang paling utama ya. Oke, sekarang coba kita geser dulu fokusnya. Bukan lagi soal dari mana airnya, tapi soal gimana cara mastiin air itu aman. Nah, jawabannya ada di sains, di pengujiannya. Ada seorang ahli epidemiologi nih yang ngasih poin penting banget. Katanya, yang nentuin air itu aman atau enggak, itu bukan asalnya, tapi prosesnya. Gimana air itu diolah, diuji, dan diawasi secara rutin. Itu kuncinya, mau dari manapun sumbernya. Nah, di Indonesia kita punya patokan namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Menurut SNI ada 3 tes utama buat ngecek kualitas air. Pertama, yang paling gampang, uji organoleptik. Ini pakai indera kita sendiri, dilihat warnanya, dicium baunya, dirasain. Terus ada 2 tes ilmiahnya, yaitu uji TDS dan konduktivitas. Ini buat mengukur apa aja sih yang larut di dalam air itu. TDS itu singkatan dari Total Dissolved Solids. Gampangnya, ini alat ukur buat lihat seberapa banyak zat yang larut di air, kayak mineral atau garam. Angka TDS ini ngaruh banget ke rasa. Biasanya, makin kecil angkanya, airnya terasa makin ringan atau segar. Terus yang kedua ada konduktivitas. Ini tes buat ngukur kemampuan air buat nganterin listrik. Loh, kok listrik? Soalnya makin banyak mineral yang larut, makin gampang air itu nganterin listrik. Jadi ini cara lain buat mastiin kandungan di dalam airnya. Dan ini dia hasilnya. Kalau kita lihat datanya, sampel air yang diuji itu angkanya jauh di bawah batas maksimal yang ditetapin SNI, baik buat TDS maupun konduktivitas. Soal rasa, bau, dan warna juga normal. Jadi kesimpulannya, lulus semua, aman. Oke, jadi jelas ya, secara ilmiah airnya aman diminum. Beres. Tapi, jangan berhenti di situ. Ceritanya belum selesai. Kalau kita cuma lihat sampai sini, kita kehilangan gambaran besarnya. Karena ada satu lapisan cerita lain, lapisan konflik. Yuk, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kita geser dari urusan sebotol air ke dampak yang lebih besar. Dampak sosial dan lingkungan dari penyedotan air skala raksasa ini. Coba lihat timeline ini. Ini bukan masalah kemarin sore loh. Ternyata dari tahun 2004, para petani dan warga lokal di Klaten itu udah protes. Mereka ngerasa pengambilan air besar-besaran ini mengancam sumber air mereka. Ini adalah sebuah perjuangan panjang yang, ya, masih terus berjalan sampai sekarang. Dan pusat konfliknya itu ada di sini, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Sebuah daerah yang tadinya terkenal kaya banget sama sumber airnya. Tapi sekarang, daerah ini jadi semacam medan pertempuran antara kepentingan perusahaan besar dan kebutuhan hidup warga setempat.
Pertanyaannya jadi makin menarik kan? Kalau protesnya sekuat itu dan udah berlangsung bertahun-tahun, gimana caranya perusahaan sebesar itu bisa tetap beroperasi? Kok bisa mereka bertahan di tengah konflik? Nah, jawabannya ada di sebuah strategi yang mungkin kita sering dengar, CSR atau Corporate Social Responsibility. Inilah kunci mereka untuk bisa bertahan. Kita kan sering ya dengar istilah CSR. Mungkin yang kebayang itu kayak ngasih sumbangan atau bikin acara bakti sosial. Tapi sebenarnya CSR itu lebih dari itu. Ini adalah bagian dari model bisnisnya, di mana perusahaan itu wajib mikirin dampak mereka, baik dampak ekonomi, sosial, maupun ke lingkungan. Ada teori bagus nih, namanya piramida CSR dari Carroll. Ini ngejelasinnya gampang banget. Paling bawah, pondasinya ya tanggung jawab ekonomi. Perusahaan harus untung dong. Naik satu tingkat, harus patuh hukum. Naik lagi, harus etis. Dan puncaknya baru deh filantropi atau berbuat baik. Jadi perusahaan yang ideal itu harus bisa menuhin semua level ini. Nggak cuma satu. Jadi, ini dia intinya. Tujuan utama dari semua program CSR itu bukan cuma buat kelihatan baik, tapi untuk dapat yang namanya social license to operate. Apa itu? Gampangnya, izin sosial dari masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sudah menerima dan mendukung, barulah perusahaan bisa jalan terus dengan lancar tanpa ada gangguan. Oke, jadi kita rangkum ya perjalanan kita kali ini. Pertama, citra air pegunungan itu ternyata nggak selalu sesuai kenyataan. Kedua, yang paling penting soal keamanan air itu bukan sumbernya, tapi hasil uji labnya. Ketiga, di balik sebotol air ada konflik sumber daya yang beneran terjadi antara perusahaan dan warga. Dan terakhir, perusahaan pakai strategi CSR buat mengamankan operasi mereka. Jadi, sekarang kita balik lagi ke botol air yang biasa kita minum. Airnya aman, bisnis di baliknya super kompleks. Nah, pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Dengan semua cerita di baliknya ini, sebenarnya berapa sih harga yang kita bayar untuk sebuah kemudahan dalam botol?